to the ground. You're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't make right. I love the better below. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Putra dari kelas 4F Desain Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan hasil analisis yang saya lakukan di dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 bab 1 dengan topik Aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil analisis yang pertama adalah mengenai kelayakan materi yang terdapat di dalam buku tersebut. Di dalam hasil analisis yang saya lakukan, kelayakan materi dalam buku tersebut sebenarnya sudah cukup baik, sudah memenuhi kriteria yang ada pada standar kurikulum 2013. Namun ada beberapa sedikit catatan dalam hasil analisis saya. Yang pertama adalah seharusnya di dalam buku tersebut masih bisa ditambahkan beberapa referensi dan pembahasan-pembahasan yang lain agar nantinya peserta didik mendapat wawasan yang lebih luas. Hasil catatan analisis saya yang kedua adalah di dalam buku tersebut menurut saya masih minim mengenai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis. Mungkin dapat ditambahkan sebagai rekomendasi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan materi tersebut. Kemudian catatan saya yang selanjutnya adalah saya tidak melihat di dalam buku tersebut adanya keterampilan praktek peserta didik. Menurut saya keterampilan praktek peserta didik sangat dibutuhkan. Agar apa? Agar nantinya tidak hanya selain materi, ditambah dengan praktek, itu akan menambah wawasan dan pengertian yang lebih memadai kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, hasil analisis saya terhadap buku tersebut dalam kelayakan materi adalah pada saat ini kita berada di era digital 4.0, yang mana kita hidup di dalam masa-masa teknologi. Di dalam buku tersebut kurang sekali adanya fasilitas-fasilitas teknologi, seperti kurangnya adanya gambar yang menarik dan lain sebagainya. Aspek yang kedua dalam hasil analisis yang saya lakukan adalah mengenai kelayakan penyajian. Dalam aspek ini, di dalam buku tersebut sudah cukup baik, walaupun ada beberapa sedikit catatan menurut analisis yang saya lakukan. Yang pertama adalah di dalam buku tersebut tidak adanya atau tidak terpenuhi interaksi antara orang tua dan guru. Mungkin saran saya dapat diberikan tugas kepada peserta didik, lalu terdapat kolom tanda tangan yang harus dilakukan oleh orang tua. Karena menurut saya secara tidak langsung cara itu adalah interaksi yang dapat dilakukan antara orang tua dan guru mengenai tugas dan nilai yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian catatan saya yang kedua dalam aspek ini adalah tidak adanya transliterasi Arab dan Latin. Transliterasi Arab Latin ini sebenarnya sangat berguna terhadap peserta didik yang masih sangat asing dengan kata-kata yang baru, terutama dalam bahasa Arab.
Selain itu, transliterasi Arab Latin ini juga berguna kepada peserta didik yang masih belum fasih dalam membaca Al-Quran atau membaca tulisan-tulisan Arab. Karena pada dasarnya buku yang saya analisis ini adalah buku untuk peserta didik SMA, di mana kita tahu bahwa SMA itu adalah sekolah-sekolah yang umum. Kemudian catatan saya yang berikutnya dalam aspek ini adalah tidak adanya footnote atau body note yang disertakan dalam buku ini. Jadi saran saya adalah mohon disertakan footnote dan body note, karena footnote dan body note ini sangat berguna untuk mengetahui dari mana asal sumber pembahasan di buku ini. Yang ketiga adalah mengenai aspek kelayakan bahasa. Dalam analisis kelayakan bahasa ini sudah sangat-sangat baik menurut saya. Mengapa? Karena kaidah bahasa yang digunakan sudah sangat baik dan benar. Kemudian juga sudah menggunakan ejaan yang telah disempurnakan. Lalu penggunaan simbol, istilah, dan ikon-ikon lainnya sudah sangat tepat. Sehingga yang paling penting adalah penggunaan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga membuat peserta didik dapat lebih memahami dari isi buku tersebut. Namun, ada satu catatan dari hasil analisis yang saya lakukan dalam aspek ini, yaitu menurut saya buku ini tidak terlalu dialogis dan interaktif. Mungkin saran atau rekomendasi saya dapat dilakukan berupa pembuatan kelompok, sehingga di dalam kelompok tersebut nantinya akan ada diskusi-diskusi antara teman-teman ataupun peserta didik di dalam kelas tersebut, yang pastinya harus diawasi oleh guru. Aspek terakhir yang saya analisis dalam buku ini adalah mengenai kelayakan kegrafikan. Menurut saya pribadi, dalam aspek ini menurut saya sudah sangat-sangat sesuai. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Karena menurut saya kegrafikan dalam buku ini sudah sangat-sangat bagus. Mulai dari desainnya, ukuran buku, tata letak, dan sebagainya sudah sangat-sangat baik. Walaupun ada sedikit catatan menurut saya, yaitu harus menambah gambar-gambar ilustrasi yang menarik yang sesuai dengan materi tersebut. Kemudian kesimpulan yang dapat saya berikan dalam hasil analisis saya mengenai buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA bab 1 mengenai topik Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah, menurut saya isi materi dari buku ini sudah sangat-sangat baik. Walaupun ada sedikit dan beberapa catatan saya dalam hasil analisis yang saya lakukan sendiri, seperti berupa adanya harus penambahan pembahasan, ilustrasi, dan yang lainnya. Menurut saya sekian yang dapat saya laporkan dari hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.